Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan nanti kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Mari kita mulai dari ayat yang pertama, Yosua 11 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yabin, Raja Hazor, mendengar hal itu, ia mengirim utusan kepada Yobab, Raja Madon, kepada Raja negeri Simron dan Raja negeri Aksaf, serta raja-raja di utara yang berada di pegunungan di Araba Yordan, di selatan Kinerot, di Shefela, dan di tanah Bukit Dor di sebelah barat. Yabin juga mengirim utusan kepada orang Kanaan di bagian timur dan di bagian barat, kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan kepada orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian raja-raja itu bergerak maju beserta seluruh tentaranya, pasukan yang besar seperti pasir di tepi laut banyaknya, dengan kuda dan kereta yang sangat besar jumlahnya. Semua raja itu bersekutu dan datang berkemah bersama-sama di dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka harus kau lumpuhkan dan kereta mereka harus kau bakar. Lalu Yosua dan seluruh pasukannya menyerang mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Raba, sampai Misrefot Maim dan lembah Mispa di sebelah timur. Demikianlah mereka dikalahkan sehingga tidak seorang pun dari mereka dibiarkan lolos. Yosua memperlakukan mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ia melumpuhkan kuda mereka dan membakar kereta mereka. Pada waktu itu Yosua berbalik merebut Hazor dan membunuh rajanya dengan mata pedang. Dahulu Hazor memang paling berkuasa di antara semua kerajaan itu. Semua yang hidup di dalamnya ditewaskan dengan mata pedang dan ditumpas. Dari semua yang bernafas, tidak ada yang dibiarkan hidup. Hazor di bumi hanguskan. Semua kota raja beserta raja-rajanya ditaklukkan Yosua dan ditewaskan dengan mata pedang. Semuanya ditumpas seperti diperintahkan Musa hamba Tuhan. Tapi orang Israel tidak membakar kota-kota itu yang didirikan di atas timbunan puing kota sebelumnya, kecuali Hazor yang dibakar oleh Yosua. Semua barang dan ternak kota-kota itu dijarah oleh orang Israel. Namun semua manusia ditewaskan dengan mata pedang sampai punah. Dari semua yang bernafas tidak ada yang dibiarkan hidup. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Demikianlah juga dilakukan Yosua. Dia tidak mengabaikan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua merebut seluruh negeri itu, baik pegunungannya maupun seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, Shefela, Araba, Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari gunung Halak yang naik ke arah Seir, sampai Baal-Gad di lembah Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua raja wilayah itu ditangkapnya dan dibunuhnya. Yosua berperang cukup lama melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan perdamaian dengan orang Israel kecuali orang Hewi, penduduk Gibeon. Semua kota itu mereka rebut dengan berperang. Tuhanlah yang mengeraskan hati orang-orang itu sehingga berperang melawan orang Israel, agar mereka ditumpas tanpa belas kasihan dan dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua pergi melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka dikhususkan untuk dimusnahkan oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak yang tersisa di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, Gad, dan Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, tepat seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Yosua pun menyerahkannya kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, sesuai dengan bagian suku-suku mereka. Lalu negeri itu tentram
tanpa perang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sedikit kita membahas kitab Yosua pasal 11 secara ringkas. Dalam bagian ini menjelaskan kepada kita umat Tuhan yang hidup di masa kini bahwa ketaatan pada perintah dan kehendak Tuhan merupakan kunci utama keberhasilan seorang Yosua. Dalam Yosua pasal 11 ayat 15 dan Yosua pasal 11 ayat 23 dijelaskan bahwa kerinduan Allah ditangkap oleh Yosua dan dilaksanakan pada masa kepemimpinannya. Yosua melaksanakan seluruh perintah Allah melalui Musa di masa hidupnya dengan tepat. Tidak ada protes ataupun kritik balik. Tidak ada sanggahan dan alasan bahwa perintah itu tidaklah manusiawi dan melanggar norma-norma yang baik. Satu kali perintah dan dilakukan dengan sungguh oleh Yosua. Tidak ada satupun yang diabaikan oleh Yosua. Ini merupakan suatu bentuk ketaatan. Mengapa Yosua yang kita lihat hari ini sepertinya cetakan yes bos? Tidak ada bantahan atau kritikan yang tajam dilontarkan ketika perintah itu diberikan. Dan Tuhan yang kita lihat hari ini sepertinya Tuhan yang anti kritik. Bukan, tidak ada alasan. Lihat saja bangsa Israel yang selama 430 tahun menjadi budak di Mesir dan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di bawah kepemimpinan Musa di padang gurun. Bukanlah waktu yang sebentar. Sudah banyak asam garam dan pengalaman yang sudah dilihat oleh Yosua sebagai saksi hidup baik dari Mesir sampai di padang gurun. Dan sekarang sudah menjadi pemimpin meneruskan Musa. Sudah banyak melihat dan merasakan berkali-kali ketidaktaatan orang-orang Israel dari generasi pertama yang keluar dari Mesir sampai sekarang yang masuk ke tanah perjanjian, bahwa ketidaktaatan pada kehendak Tuhan membawa kepada kematian dan kehancuran, bukan hanya saja pada pribadi dan golongan, namun sebuah bangsa. Dan ketaatan kepada kehendak Tuhan membawa keberhasilan untuk satu bangsa. Belajar dari pengalaman hidup Yosua bahwa tidak ada keberhasilan tanpa ketaatan kepada kehendak Tuhan. Maka hasilnya dapat kita lihat bahwa Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kemenangan demi kemenangan dapat diraih oleh Yosua dan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan juga mengajarkan hal yang sama pada kita umat Tuhan yang hidup di masa kini. Bahwa apapun rintangan masalah yang kita alami hari ini, apapun kesulitan yang kita alami hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam hal keuangan keluarga, pekerjaan, dan masa depan hidup kita yang seringkali membuat kita takut untuk menghadapinya. Mari belajar bersama dengan Yosua hari ini bahwa tetaplah taat di dalam Tuhan. Baik dan buruk yang kita alami hari ini, sehat atau sakitkah kita hari ini, untung atau rugikah kita hari ini, tetaplah taat melakukan firman Tuhan tanpa protes atas semua keputusan dan keadaan yang tidak masuk akal sehat kita hari ini. Tetaplah taat menjalani semua proses kehidupan bersama Tuhan. Mungkin terasa panjang dan sangat lama. Namun, kesetiaan menjalaninya akan membawa kita pada kedamaian yang dijanjikan. Memang, ketaatan seringkali tidak masuk akal bagi logika manusia dan seperti opium bagi kita yang lemah dan yang kecil. Tapi ingatlah ini dengan baik. Sekalipun dikatakan bodoh dan seperti kata yang meninabobokan kita yang berkekurangan, tetaplah pilih untuk taat. Karena tidak ada keberhasilan bagi seorang pemberontak di hadapan Tuhan. Ingat ini dengan baik. Tidak ada keberhasilan tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin kita menuju kemenangan ketika kita taat dalam kehendaknya, melakukan apa yang Dia firmankan, dan memilihnya untuk menghadapinya bersama Tuhan, sekalipun kelihatannya tidak masuk akal. Teruslah melangkah dalam ketaatan bersama Tuhan, karena Tuhan akan bawa kita pada titik keberhasilan dan kedamaian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bersama. Apapun situasi dan kondisi hidup kami hari ini, ajar kami untuk belajar taat kepada kehendak Tuhan. Sekalipun keadaan dan kondisi hidup kami tidak baik-baik saja, ajar kami untuk terus mengandalkan, bergantung, dan taat kepada kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.